Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papi dan Miss Silvi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hulki, mahasiswa Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 11166258086. Kali ini saya ingin memaparkan tentang pemetaan keterampilan masa depan dan roadmap reskilling serta upskilling saya, khususnya untuk profesi fasilitator masyarakat. Kalau kita bicara tentang fasilitator masyarakat, sebenarnya peran ini bukan hanya sekedar mendampingi warga, tapi juga jadi penghubung antara komunitas dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Fasilitator itu ibarat rekan belajar, bukan hanya orang yang datang memberi solusi. Tantangan ke depan juga cukup besar. Pertama, masalah sosial makin kompleks dan cepat berubah. Kedua, setiap program butuh monitoring dan evaluasi yang akurat, biar kita tahu dampaknya. Lalu ada juga tantangan transformasi digital, di mana fasilitator itu nggak bisa gaptek. Apalagi kan sekarang zaman makin canggih. Dan yang terakhir, soal keamanan data. Karena data komunitas itu penting banget dan nggak boleh bocor atau sampai disalahgunakan. Kalau dipetakan, keterampilan yang saya punya dan perlu dikembangkan kurang lebih seperti ini. Untuk hard skill, saya sudah terbiasa dengan Microsoft Word dan Google Docs buat bikin laporan. Tapi saya merasa perlu banget belajar lebih dalam tentang monitoring dan evaluasi atau M&A. Di soft skill, saya sudah cukup nyaman dengan komunikasi dasar dengan orang baru. Namun yang perlu saya kembangkan kreativitas dan berpikir kritis supaya solusi yang dibuat itu anti mainstream alias nggak biasa-biasa aja. Sedangkan untuk digital skill saya sudah bisa editing sederhana di Canva dan CapCut. Tapi saya perlu memperdalam mengenai keamanan digital dan etika data biar informasi komunitas tetap aman dan terhindar dari plagiarisme. Untuk roadmap-nya, saya sudah memikirkan langkah-langkah sederhana. Di hard skill, saya ingin reskilling dengan belajar metode dasar M&A dan upskilling dengan memperkuat analisis dampak menggunakan data. Caranya bisa ikut workshop atau kursus gratis lalu langsung dipraktikkan di kegiatan kecil di lingkungan. Untuk soft skill, saya mau reskilling dengan menguasai design thinking supaya bisa merancang solusi bersama warga dari awal. Sedangkan upskillingnya adalah meningkatkan komunikasi jadi fasilitasi kelompok besar. Caranya aktif jadi koordinator di tingkat RW dan belajar langsung dari mentor yang lebih berpengalaman. Lalu, untuk digital skill, saya ingin reskilling dengan memahami dasar keamanan data. Upskillingnya adalah meningkatkan editing saya supaya bisa membuat infografis atau video edukasi yang lebih menarik. Caranya, ikut sertifikasi dasar cyber security dan melatih diri dengan membuat konten edukasi minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Supaya roadmap ini nyata, saya punya beberapa ide sederhana. Misalnya, bikin modul mini pembelajaran digital yang bisa diakses warga, lalu menggunakan video pendek dan infografis sebagai media edukasi. Saya juga ingin melibatkan masyarakat dalam proses desain thinking, jadi bukan hanya saya yang bikin solusi, tapi bersama-sama. Selain itu, bisa juga ada kolaborasi lintas RT atau RW biar program yang kecil bisa berdampak lebih luas. Menurut saya, fasilitator masyarakat itu harus selalu update. Kalau berhenti belajar, kita bisa jadi fasilitator yang gak relevan. Dengan pembelajaran sepanjang hayat, saya bisa terus reskilling dan upskilling sehingga ilmu dan keterampilan yang saya bawa selalu sesuai kebutuhan lapangan. Bukan cuma bermanfaat buat diri saya, tapi juga berdampak ke masyarakat. Karena dengan keterampilan yang tepat, pemberdayaan yang saya lakukan bisa benar-benar membantu berkelanjutan dan memberikan dampak positif panjang. Jadi itu roadmap saya sebagai calon fasilitator masyarakat. Semoga saya bisa konsisten belajar seumur hidup dan semoga juga bisa membawa perubahan nyata di komunitas. Terima kasih Papi dan Miss Silvi karena sudah mendengarkan penjelasan roadmap dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.